warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 3B yang beranggotakan Saya Farid dengan NPM 22035. Saya Nadia Rofida dengan NPM 22037. saya Naina Jasintia Ripani dengan NPM 038. Saya Tipu Mudio dengan NPM 22039. Saya Walid dengan NPM 220. Kami akan melakukan survei ke kedua pedagang, yaitu dengan mengamati kebutuhan pada setiap orang pelanggan, dan nantinya akan kita analisa tendensi pusat dan dispersi datanya. Terima kasih. Mengamati dan membandingkan dua pedagang nasi uduk. Tempat pedagang nasi uduk pertama berlokasi di Perumahan Citra Kebun Mas Karawang, dan tempat nasi uduk kedua berlokasi di depan Perumahan Singapura Bangsa Karawang. Kemudian kita mengambil sampel sebanyak 4 pembeli selama 5 hari berturut-turut pada pedagang pertama dan pedagang kedua. Nilai tabel kita dapatkan keuntungan yang dapat penjual per satu pembeli, dan frekuensi kita dapat dari banyaknya total keuntungan yang dapat. Untuk dianalisa tendensi pusat dan dispersi data dari data yang telah dikumpulkan. Berikut data yang kita dapat dari pedagang pertama. Inilah hasil kita mengamati 5 hari berturut-turut dengan mengambil 4 sampel per harinya. Dari data tunggal ini kita jadikan data kelompok. Lalu di sini ada tendensi pusat penjual pertama, di mana keuntungan tiap pembelinya itu 1 sampai dengan 2000, frekuensinya 4, Y1-nya 1000,5, lalu ada FI per YI 402. Lalu yang kedua itu ada 201 sampai dengan 4000, frekuensinya 4, YI-nya 3000,5, FI YI-nya itu 1502,5. Lalu yang ketiga itu 401 sampai dengan 6000, frekuensinya 7, YI-nya 5000,5, FI YI-nya 35003,5. Lalu yang keempat itu ada 601 sampai dengan 8000, frekuensinya 2, YI-nya 7000,5, FI YI-nya itu 1401. Lalu yang kelima itu ada 801 sampai dengan 10000, frekuensinya 2, YI-nya 9000,5, FI YI-nya itu 1801. Maka total frekuensi keuntungan tiap pembelinya itu sigma F sama dengan 20. Lalu total nilai variabelnya itu sigma dalam kurung FI YI totalnya 86,010. Maka mean yang didapat itu 4300,5. Diketahui posisi MD sama dengan N tambah 1 per 2 sama dengan 20 tambah 1 dibagi 2 dengan hasil 10,5. Maka dapat diketahui kelas mediannya adalah kelas ketiga dengan interval 4001 sampai 6000. Maka dapat diketahui juga L sama dengan 4000,5, I sama dengan 2000, FKB sama dengan 9, FMED sama dengan 7. MD sama dengan 4286,21, yaitu kita memenuhi, terletak pada kelas mediannya dengan interval 4001 sampai 6000. Modus diketahui kelas dengan frekuensi terbanyak yaitu kelas ketiga, maka akan diketahui juga L sama dengan 4000,5, I sama dengan 2000. Dengan F1 ada 5, F2 ada 2. Dengan rumus D1 sama dengan FMO kurang F1 dapat dihasilkan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian ada D2 sama dengan FMO kurangi F2, 7 kurangi 2 dengan hasil 5. Maka dapat dihasilkan dan dijumlahkan dengan hasil 4571,93. Oke, pertama kita tentukan range-nya dulu. Untuk menentukan range adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, di mana nilai terbesarnya adalah 10.000 dan nilai terkecilnya adalah 1. Maka range yang didapat untuk pedagang A adalah 9.999. Lalu kita tentukan simpangan rata-ratanya dengan menggunakan rumus sigma FI dikali dalam kurung YI min Y bar dibagi sigma F, di mana sigma FI di dalam kurung YI min Y bar dapat diketahui dari tabel, yaitu 39.400 dibagi dengan sigma F. Sigma F itu ada 20.
Maka 39.400 dibagi 20 sama dengan 1970. Selanjutnya kita tentukan simpangan baku. Untuk menentukan simpangan baku yaitu dengan rumus akar sigma Fi dalam kurung Y min Y bar dipangkatkan 2 dibagi N min 1, di mana sigma Fi dalam kurung Y min Y bar pangkat 2 sudah diketahui di dalam tabel, yaitu adalah 114,200,000 dan N-1 nya adalah 19. Lalu kita tinggal substitusikan saja dengan rumusnya dan dihasilkan simpangan bakunya adalah 775,28. Dilanjut dalam perhitungan varians, di mana dalam varians ini menggunakan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma Fi dikalikan dengan hasil kuadrat Y min Y bar per N-1, di mana hasil dari sigma Fi dikalikan dengan hasil kuadrat Y min Y bar ini adalah sama dengan 114200000. N-nya adalah 20, dikurang 1 adalah 19, lalu menghasilkan hasil sejumlah 6.10.530. Qnes pedagang A. Setelah kita menentukan range, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians, kami menentukan skewness pada pedagang A, di mana kami menggunakan metode momen matematis. Setelah melalui perhitungan pada pengolahan skewness, bisa kita lihat bahwa nilai skewness-nya adalah 43,36 atau lebih besar dari 0,01. Maka kita bisa katakan bahwa kurva yang kami hasilkan dari penghalusan histogram dan poligon untuk tabel distribusi frekuensi ini adalah memiliki kemencengan positif atau memiliki kecenderungan menceng ke kanan, dalam arti tidak terdistribusi secara normal. Setelah kurtosis pedagang pertama, setelah melalui perhitungan pada skewness, selanjutnya kami menghitung kurtosis pada pedagang pertama. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari hasil perhitungan kurtosis yaitu 217,64 atau lebih dari 3. Maka dapat dikatakan bahwa kurva yang dihasilkan berbentuk kurva runcing atau leptokurtik. Berikut adalah gambar pada keruncingan pedagang A. Berikut data yang kita dapat dari pedagang kedua. Hasil kita mengamati 5 hari berturut-turut, dengan perharinya itu kita mengambil 4 sampel. Dari data tunggal ini kita jadikan data kelompok. Lalu ada tendensi pusat penjual kedua, di mana keuntungan tiap pembelinya itu 1 sampai dengan 3.000, frekuensinya 5, YI-nya 1500,5, FYI-nya 7502,5. Lalu dia kedua itu ada 301 sampai dengan 6.000, frekuensinya 6, YI-nya 4500,5, FYI-nya 27.000,3. Lalu yang ketiga itu ada 601 sampai dengan 9.000, frekuensinya 4, YI-nya 7.500,5, FYI-nya itu 3.002. Lalu yang keempat itu 901 sampai dengan 12.000, frekuensinya 3, YI-nya 10.500,5, FYI-nya itu 31.501,5. Lalu yang kelima itu ada 12.001 sampai dengan 15.000, frekuensinya 2, YI-nya 13.500,5, FYI-nya itu 27.001. Total frekuensi yang didapat itu 20. Nilai variabel itu 12.310, maka median yang didapat itu 6150,5. Ada median, diketahui posisi MDN tambah 1 dibagi 2 sama dengan 20 tambah 1 dibagi 2, yaitu dengan hasil 10,5. Maka dapat diketahui kelas mediannya adalah kelas kedua dengan interval 3001 sampai 6000. Maka dapat diketahui juga L sama dengan 3000,5, I sama dengan 3000, FKB sama dengan 5, FMED sama dengan 6. MD sama dengan 5.500,5, yaitu di sini kita memenuhi, terletak pada kelas mediannya dengan interval 3.001 sampai 6.000. Modus, diketahui kelas dengan frekuensi terbanyak yaitu kelas kedua, maka akan diketahui juga L sama dengan 3.000,5 dan I sama dengan 3.000. Maka F1 sama dengan 5 dan F2 sama dengan 4. Kemudian dimasukkan rumus D1 sama dengan FMO kurangi F1. Dengan nilai 6 kurangi 5 sama dengan 1. Kemudian rumus kedua ada D2 sama dengan FMO kurangi F2 dengan jumlah 6 kurangi 4 sama dengan 2. Maka dihasilkan nilainya sama dengan 4.000,5. Selanjutnya kita tentukan range dari pedagang B. Untuk menentukan range,
nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, dengan nilai terbesarnya ada 15.000 dan nilai terkecilnya adalah 1, dan range yang didapat adalah 14.999. Lalu kita tentukan simpangan rata-ratanya dengan rumus sigma FI dalam kurung YI minibar dibagi dengan sigma F. Lalu kita tinggal substitusikan nih, sigma FI dalam kurung YI minibar sudah ada di dalam tabel, yaitu hasilnya adalah 66.300 dan sigma F-nya itu adalah 20. Maka 66.300 dibagi 20 sama dengan 3.315. Selanjutnya kita tentukan simpangan baku dari pedagang B dengan rumus akar sigma FI dalam kurung YI min Y bar dipangkatkan 2 lalu dibagi N-1, di mana sigma FI dikali YI min Y bar pangkat 2 adalah 296.550.000 dan N-nya adalah 20. Menjadi akar 296.550.000 dibagi 20 min 1. Maka simpangan baku yang didapat adalah 3.950,68. Lanjut pada perhitungan varians, di mana pada varians ini menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma F dikalikan dengan jumlah kuadrat YI min Y bar per N-1, di mana jumlah dari sigma FI dikalikan dengan kuadrat YI min Y bar adalah 296.55.000 per N-nya adalah 20 dikurang 1 adalah 19, lalu dihasilkan sejumlah 156.07894,74. Keunnas pedagang B. Setelah kami mendapatkan hasil dari range, simpangan rata-rata, simpangan baku, varian, selanjutnya kami menentukan untuk nilai skewness pedagang B. Di sini kami menggunakan metode momen matematis dan dapat kita lihat bahwa nilai skewness-nya adalah 1,28 atau lebih besar dari 0,01. Maka kita bisa katakan bahwa kurva yang kami hasilkan dari penghalusan histogram dan poligon untuk tabel distribusi frekuensi ini adalah memiliki kemencengan positif atau memiliki kecenderungan menceng ke kanan. Dalam arti ini tidak terdistribusi secara normal. Kurtosis pedagang B. Setelah menghitung skewness, selanjutnya kami menghitung kurtosis pada pedagang B. Dan dapat kita lihat bahwa nilai dari hasil perhitungan kurtosis yaitu 1,91 atau kurang dari 3. Nah, maka dapat kita katakan bahwa kurva yang dihasilkan berbentuk kurva datar atau platykurtik. Untuk runcingan kurva pada pedagang B bisa kita lihat sebagai berikut. Penyajian data pedagang A. Nah, berikut ini adalah penyajian data pedagang A, di mana di sini kita menentukan batas bawah dan batas atas. Dan setelah itu kita dapat menentukan grafik distribusi frekuensi, bentuk histogram maupun bentuk poligon. Dan selanjutnya kita menambahkan frekuensi kumulatif kurang dari maupun frekuensi kumulatif lebih dari. Ini berguna untuk kita menentukan grafik distribusi frekuensi OGIF positif maupun negatif. Grafik distribusi frekuensi pedagang B. Nah, grafik distribusi frekuensi pedagang B di sini terdapat batas bawah dan juga batas atas. Dan setelah itu kita tentukan grafik distribusi frekuensi yang bentuknya histogram maupun bentuk poligon. Selanjutnya, seperti tadi, kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari maupun frekuensi kumulatif lebih dari. Ini gunanya untuk menentukan grafik distribusi frekuensi OGIF positif maupun OGIF negatif. Studi kasus. Berdasarkan hasil analisis sampel data kelompok keuntungan pedagang A dan pedagang B, tiap pembeli dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kedua pedagang tersebut. 1. Permasalahan pedagang A. Rata-rata keuntungan masih rendah. Rata-rata keuntungan pedagang A adalah sebesar 4.300. Sedangkan rata-rata keuntungan pedagang B adalah sebesar 6.500. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan pedagang A masih lebih rendah dibandingkan pedagang B. Keuntungan tidak stabil. Kurva keuntungan pedagang A memiliki skewness yang tinggi, yaitu sebesar 43,36. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan pedagang A cenderung condong ke kanan positif atau lebih sering mengalami keuntungan yang tinggi. Namun keuntungan pedagang A juga memiliki kurtosis yang tinggi, yaitu sebesar 21,7,64.
Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan pedagang A cenderung memiliki puncak yang runcing atau memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian yang tinggi. Solusi untuk pedagang A: 1. Meningkatkan penjualan dengan memperluas pasar dan memanfaatkan media sosial. 2. Meningkatkan kualitas produk melalui penggunaan bahan baku yang lebih baik atau perbaikan proses produksi. Ketiga, peningkatan pelayanan pelanggan dengan memberikan layanan cepat, ramah, dan garansi produksi. 2. Permasalahan pedagang B: keuntungan tidak merata. Kurva keuntungan pedagang B memiliki skewness yang rendah, yang itu sebesar 1,28. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang B cenderung merata atau lebih sering mengalami keuntungan yang stabil, namun keuntungan pedagang B juga memiliki kurtosis yang rendah, yaitu sebesar 1,91. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan pedagang B cenderung memiliki puncak yang datar atau memiliki kemungkinan yang mengalami kerugian yang tinggi. Solusi untuk pedagang B: untuk mengatasi permasalahan tersebut, pedagang B dapat melakukan beberapa hal berikut. Pedagang B dapat meningkatkan variasi produknya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Variasi produk yang tinggi dapat pelanggan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga dapat meningkatkan penjualan. B. Melakukan diversifikasi usaha. Pedagang B dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko kerugian. Diversifikasi usaha dapat dilakukan dengan membuka usaha baru yang berbeda dengan usaha yang sudah ada. Kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu kedua pedagang tersebut perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuntungan. Pedagang A perlu meningkatkan penjualan dan mengelola risiko, dan sedangkan pedagang B perlu meningkatkan variasi produk dan melakukan diversifikasi usaha dengan memahami tendensi dan prestasi data. Analisis statistik memberikan wawasan tentang karakteristik keuangan kedua pedagang. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik seperti rendahnya rata-rata keuntungan pedagang A atau ketidakmerataan keuntungan pedagang B. Analisis statistik seperti rata-rata keuntungan, skewness, dan kurtosis memberikan pemahaman tentang distribusi dan stabilitas keuntungan. Selain itu, statistika juga memberikan alat untuk merumuskan solusi yang lebih rendah, terarah, dan efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan adalah milik Rizky Febian.